Rudy, Chelsea, Deli, Farnia Farenza, Khairul Azhar, Dinawati, Loli, Rahman, Akil dan Zakir, Fidel, Fakri, Fikri, Cindy, Nadila Hasna Amira, Nadiem Fatur Razak, Nazila, Nisa Akila Putri, Nuriza, Queen Syarina Ayu, Reza Yasir, Rido Sabila, Risa Nur Akila. Sama si Arifin. Oke, hari ini kita akan membahas tentang media sosial. Jadi di sini semua punya media sosial? Punya. Instagram? Baik. Enggak punya Instagram? TikTok? Punya. WhatsApp? Punya. Twitter? Punya. Enggak punya udah banyak. Apa baca di Twitter? Apa lagi ya? Kalau Telegram termasuk. Ngapain main Telegram? Ini tidak bingung kak. Main RPL. Terus. Main chatbot. Main depo. Depo. Oke. Kalau game itu termasuk nggak ke dalam media sosial? Apa? Game. Dah. Karena kalau media sosial itu tempat adanya Informasi namanya game enggak. informasi. Bukan beda lah. Nah, maka ini pertanyaan sedikit. Menurut adik-adik apa dampak jika media sosial itu digunakan tanpa bijak? Berarti bagus. Satu lagi. Ada lagi? Apa? Apa? Kecanduan. Bagus. Coklat bisa. Terus apa lagi? Coklat. Iya dia wanti lah. Ya lah, pagi. Kecanduan. Asupan nih. Boleh. Nah, jawaban-jawaban dari tadi sangat bagus. Memang penggunaan media sosial tidak tepat itu dapat mempengaruhi kehidupan seseorang baik secara sosial maupun emosional. Nah, kalau mempengaruhi sosial itu seperti apa? Pengaruh juga. Apa? Memang bikin malas. Malas. Itulah juga kalau yang sosial. Sosial itu apa? Interaksi sosial. Apa itu? Iya, jarang berinteraksi. Lagi Merusak pola pikiran. apa pikiran? Kalau secara emosional gimana? Kurang. Itu sosial tadi tuh. Kalau emosional tuh kayak ada pernah lihat di Instagram, di TikTok lah. Ada seorang anak yang tantrum karena diberi HP. Nah, itu merupakan faktor emosional yang dipengaruhi oleh tanpa bijak menggunakan media sosial. Nah, kita buka PPT dulu. PPT. Mati laku. Mati lampu puji salah bunyi. Nampak Don. Anak. Dua yang bijak bermedia sosial. Ada yang membacakan hal yang depan? Biasa kalau ngambil
informasi, berkomunikasi dan berinteraksi dengan orang lain melalui internet. Oke, terima kasih Asia. Jadi media sosial itu adalah sarana komunikasi digital yang digunakan untuk berbagi informasi, berkomunikasi, dan berinteraksi dengan orang lain melalui internet. Ada nggak di sini? Tahu nggak Mo? Tahu. Apa Mo? Ikutan. Bagus bahasa Inggris kalian. Nah itu, jadi media sosial itu sarana komunikasi digital yang digunakan untuk berbagi informasi, berkomunikasi dan berinteraksi. Kalau ada di sekolah itu biasanya kalau ada informasi dari mana? Dari IG. TikTok, TikTok, Facebook. Facebook. Dan informasi apa yang umumnya ditemukan? Kecelakaan. Kecelakaan, bencana, bola, boleh, apa lagi? Kebakaran, apa? Game, boleh. Berita ekspor. Oh iya, berita e-sport. Dari mana tadi? Onik. Yo. Siapa istrinya di Onik? AI ini bawah. Oke, lalu manfaat media sosial itu apa? Yang pertama itu memperluas pertemanan dan jaringan sosial. Nanti kalau misalkan mau ketemu teman, nanti bilang, follow ya, aku nih hidden lah, gitu kan? Kalau enggak di Telegram kan yang dibilang dari tadi, itu ada link. Aduh, astagfirullahaladzim. Link, cari linknya nanti. Bukan, linknya tuh namanya chatbot. Nah, itu tuh kamu bisa menemukan kawan-kawan gitu, ngechat pelaku berdua ya. Kalau di Facebook, follow-follow gitu namanya. Tidak, kalau itu mah ayo video ini lah. Bukan. Awal dia kan bawa. Kalau di Facebook tuh apa namanya? Ikut-ikutan. Nah, terus ada membantu mempromosikan usaha atau karya. Kalau mempromosikan tuh endorse. Tuh. Nah, endorse. Jadi kalau misalnya nanti ada salah satu dari teman kita yang menjadi artis, misalnya kayak Rahman jadi artis kan, di endorse sama Sanjay, Christine Hakim, Nah, dia artis dulu. sama siapa? Nah, ini menjadikan promosikan usaha atau karya. Jadi kalau misalkan nanti ada teman-teman, ada yang berjualan, mungkin berjualan apa misalnya kayak basreng atau minuman-minuman gitu, diperluas dengan mempromosikannya di media sosial. Lalu ada membuka peluang belajar melalui konten edukatif. Misalnya kalau pernah nggak belajar melalui YouTube? Belajar apa biasanya? Pakai akun orang. Apa lagi? Tutorial bikin layang-layang. Kalau untuk dalam belajar, layang-layang kan itu bermain. Di Oh, ini dulu. Google pasti sosial. Kan ada isinya informasi di sana. Nah, apa lagi? Kan pakai ChatGPT juga. Pakainya kalau untuk kerjaan matematika diketik. Di foto. Kalau di foto tuh kan tanya kan GPT Pro. Oke, bro. Nah, lalu apa dampak negatif dari media sosial itu sendiri? Yang pertama itu ada kecanduan dan menghabiskan banyak waktu. Ada pernah tidak yang saya nih lah, baru pulang sekolah, buka HP, buka TikTok, belum mandi, bau nasam kan, scroll tadi, betul disuruh dia sama laki apa, mandilah, yuk, ngomongin email gitu. Terus habis itu nanti 2 menit, jadi sejam, jadi seasar dari maghrib, jadi mandi. Besok pagi pas pagi ke sekolah nggak mandi. Siapa yang pernah gitu? Oke, lalu yang kedua itu menurunnya konsentrasi belajar. Pasti tahu ke distract? Apa? Apa itu distract? Ke distract itu seperti misalnya sedang belajar, terus ingat kemarin kalau apa
seperangan. Matematika apa tuh? Yo. Seperang juga dikali sedikit. Tapi pangan nasi akhir kayak utang juga. Nah, itu namanya mengurangi konsentrasi belajar. Lalu yang ketiga adalah kurang menjaga privasi. Masih ingat video kemarin tentang Hendrik dan Lila? Nah, itu dia kurang menjaga privasi. Jadi Hendrik itu meretas akun media sosialnya Lila lalu menjadikannya sebagai bahan ancaman agar Lila tidak break up with him. Lalu dampaknya pada kesehatan mental apa saja? Perbandingan diri dengan orang lain di media sosial dapat menimbulkan rasa minder, cemas, bahkan stres. Ada pernah di sini yang minder karena melihat seorang artis? Asik, bisnis diva. Kalau Akil, sama siapa? Artis ini rampan. Pernah rasa minder kayak iya cak bana iya naik bana kayak gini. Pernah nggak? Kayak tantrum. Ada pernah? Kalau Sidik mas siapa Sidik? Justin Bieber. Oke. Justin Bieber punya warna apa? Gak tahu nggak Sidik pernah Justin Bieber lah. Jai Pak Jadi. Sidik tombol pipinya aja Justin Bieber. Tadi ini apa aku? Iya betul. Nah, lalu ada menurunkan rasa percaya diri karena sering membandingkan diri dengan orang lain. Sama aja sih, menurunkan rasa percaya diri. Jadi kayak mana sih dia kan lihat ada seniman, wih, ada nama aku Bajambang nih, gitu kan. Wah, gila lah Bajambang gitu kan. Rancangnya seniman gue. Oke, lalu cyberbullying. Cyberbullying itu apa? Nah, komentar negatif, ejekan dan hinaan di media sosial dapat melukai perasaan dan berdampak serius pada mental remaja. Dan dari semua ada pernah komen negatif? Nah. Oke, siapa orang gak komentar negatif? Nah, gimana ya? Lepas dia aku komen tidak sih. Ejekan? Nah, hinaan di media sosial bukan di media sosial bukan di ternyata. Cepat tuh. Oke, lalu ada informasi palsu. Halo. Sebelum itu main nggak? Mau main? Oke. Silakan berdiri semua. Belum. Berdiri. Mau berbicara antara meja dan badan. Kamu ada 3 kata. Harus diingat ya. Apa? 3 kata. Apel, anggur, jeruk. Apel berdiri, anggur jongkok, jeruk tertawa. Ingat? Oke, fokus ya. Ridho, naik Ridho. Anggur. Apel. Jeruk. Oke, lagi-lagi. Jeruk. Apel. Nanti siapa yang kurang konsentrasi nyanyi kedua. Oke, ulang lah. Sambil itu mengajarnya. Oke, jeruk.
Cubit. Masih nyanyi ya ke depan. Lagu wajib. Lagu wajib. Ya. Cubit. Lalu ada penyebaran informasi palsu. Informasi palsu yang pernah Anda dengar itu seperti apa? Aduh. Bisa masuk. Kiamat 2000. 2000 datang. 2000. Oke, lalu Jodoh. 2012. ayo berbulan. Oke, selain 2012. Awak berlagi apa? Oke. Berlagi. Kampung. Gampang. Oh iya benar, gampang juga. Apa lagi? Informasi yang tidak penting menurut pemerintahan politik tempat negara. Bukan ya sebenarnya. Iya, akan sih di meja luar sana. Iya bang, itu yang itu nama pendek cuma udah laku. Iya, terima kasih ya bang. Terima kasih Pak. Oke, bang, makasih ya bang. Oke, lanjut. Lalu bagaimana cara bijak menggunakan media sosial? Pernah tidak menggunakan batasi waktu penggunaan? Masa? Gimana yuk? Gimana kok yuk bapak yuk? Oke. Lalu gunakan untuk hal-hal positif. Kakak sudah sebenarnya dari semua. Apa hal positif yang sudah dilakukan dengan ponsel dan masih? Melek retina. Melek video retina. Oke, bagus. Itu negatif, itu negatif. Negatif. Melek video sebenarnya. Apa lagi? Yang perempuan nggak sudah pun? Ya Allah, masya Allah. Boleh. Dan yang pernah melihat kayak resep-resep di TikTok. Resep apa yang pernah dilihat? Boleh, lagi. Ada nggak yang pernah dulu bikin-bikin slime? Lalu ada jaga etika berkomunikasi. Jadi kayak misalnya cyberbullying tadi itu tidak boleh ya, karena kita pernah bahas bullying kan sebelumnya di bawah. Masih ingat? Apa bentuk bullying yang dilakukan di sekolah? Mengompat, meminta biji, meminta orang meminta nama apa? Oke, korban semua di situ nanti. Iyo. Lalu ada jangan juga terpengaruh terhadap dan negatif. Nah, kesimpulan. Rek, gambar ini rek. Yuk, tak sabar. Beko. Beko nggak? 21. Aduh, udah mulai. Nonton selesai. Mana tahu dulu? Iya. Dan apa-apa, apa-apa. Kak, kak, udah besok. Itu lu cukup ini kok. Mana ini satu ya? Simal. Yang berkaitan dengan itu ya, dengan materi. Nanti baru nambah. Kacang mahal, kak. Kacang mahal. Kacang sih mana? Anu berat bertujuh. Semangat kak. Beko, ih, tunggu dulu. Mimpinya Betul kok masalah ayo. Kopi ya tak.
Jangan dong. Ini apa? Ini apa? Sakit nak ada. Sini. Nah. Pakai. Bukan. Nah, oke. Tadi dapat ide itu apa nih konsumsinya? Racun apa racun mancit? Nyabu. Kayak itu sebuah pil penenang yang digunakan untuk orang-orang yang mengalami kecemasan. Nah, ayah anxiety kita ucap ya karena dia overdosis dan dibeli itu ya. Astagfirullahaladzim. Nah, apa yang dilakukan oleh teman-teman yang membuli Edo tadi sehingga dia bisa jadi damai sama Edo? Bisa mati dulu. Mengevaluasi diri apalagi memperbaiki diri lebih baik. Nah,
Hijab apa yang digunakan guru BK? Hijab warna apa? Merah putih ya. Besi. Apa ya? Kalau yang batu warna pink nggak sih? Putih ya. Iya. Baju apa yang digunakan oleh Bapak Edo? Baju batik ya. Warna coklat. Betul. Raya. Aduh, kok tidak loh? Jadi kesimpulan dari materi kita hari ini adalah Rahman baca sembarangan. Jadi dari dapat dibacakan tip bagi remaja. Oleh karena itu, remaja perlu bijak dalam menggunakannya dengan membatasi waktu, memilih konten yang bermanfaat serta menjaga etika dan berinteraksi agar bisa mendapat manfaat tanpa merugikan diri sendiri. Ya, terima kasih Rahman. Jadi dari pembelajaran hari ini kita mengetahui bahwa media sosial memiliki manfaat dan juga dampak negatif. Oleh karena itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial. Gunakan media sosial untuk hal-hal positif, menjaga etika dalam berkomunikasi dan menghargai orang lain. Menjaga privasi itu penting karena ada yang namanya jejak digital. Misalkan nanti